Pengenalan alat-alat BMKG Praktikum Klimatologi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Abdul Hafiz Noval Siregar, Alfisari Hasibuan, Dea Habibah, Farhan Saleh Azhari Hasibuan, Lestari Prilia Sihombing, Muhammad Habibi Siregar, Rafika Amalia Lubis, dan Wahyu Mulyansah Lubis. Yang pertama yaitu lysimeter. Lysimeter berguna untuk mengukur penguapan air dalam tanah yang mampu ditanam. Tempat pengujiannya termasuk terdapat beberapa jenis tanah dengan keadaan permukaan yang berbeda, seperti permukaan satu dengan yang lain. Ada yang terdapat tanah kosong atau berland, tanah yang ditanami rumput, tanah yang ditanami pepohonan kecil, dan bisa juga tanah berpasir. Cara kerja lysimeter, cara kerja alat ini adalah tiap pagi, kira-kira pukul 7.00 atau pukul 8.00 WIB. Atau berpedoman sebelum matahari terlalu tinggi juga bisa. Tuang air pada masing-masing tanah pengujian sebanyak 8 liter air. Setelah itu, tunggu sampai 24 jam. Ambil air melalui keran yang berada di bagian bawah, dan kemudian dilakukan pengukuran beberapa liter air yang menguap atau sisa air. Yang kedua, soil thermometer. Soil thermometer atau termometer tanah berfungsi sebagai pengukur suhu di dalam tanah. Termometer tanah ini terdiri dari dua jenis, yaitu termometer tanah berumput dan termometer tanah gundul. Tiap termometer disusun sedemikian rupa dengan jenis kedalaman yang berbeda-beda. Di antara kedalaman tersebut, menurut WMO adalah kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, dan 1 meter. Perlakuan ini dilakukan karena tiap kedalaman tanah mempunyai perbedaan suhu sesuai dengan kemampuan penyinaran matahari terhadap objek tanah. Cara kerja alat ini hanya diletakkan di kedalaman masing-masing, kemudian dicatat pada jam-jam tertentu yaitu jam 7.00, 09.30, 13.00, 17.00. Biasanya kedalaman termometer akan memberikan suhu yang terkecil, seperti suhu yang kami catat kemarin, dengan kedalaman urut mulai dari 0 cm sampai dengan 1 meter. 40,4 derajat, 38,2 derajat, 30,8 derajat, 20,6 derajat, 27,6 derajat, 28,5 derajat, 28,0 derajat. Satuan derajat di atas menggunakan Celsius. Tiga, oven pan evaporimeter. Panci penguapan atau oven pan evaporimeter adalah suatu alat yang berfungsi sebagai pengukur penguapan air. Satuannya adalah milimeter. Ukuran oven pan adalah tinggi alat 25,4 cm, diameter alat adalah 120,7 cm. Alat ini dilengkapi dengan termometer R6 Bellani atau termometer apung, yaitu berfungsi mengukur suhu dalam air dalam oven pan evaporimeter. Alat pengukur tinggi permukaan atau hook gauge. Alat ini berfungsi menjaga kestabilan air di dalamnya dari angin atau lainnya, sehingga air yang ada di dalamnya tetap stabil dan untuk menjaga keakuratannya. Cup counter anemometer, tinggi 0,5 meter, fungsi alat, pengukur kecepatan angin rata-rata harian, satuan kilometer per jam, keterangan, prinsip kerja seperti gerakan speedometer, sepeda motor dalam satuan kilometer per jam, kecepatan angin rata-rata harian adalah selisih pembacaan angka dibagi 24 jam. 4. Anemometer. Anemometer 10 meter. Namanya saja anemometer 10 meter. Tentu anemometer ini mempunyai ketinggian 10 meter. Ketinggian ini sudah standar dari WMO atau World Meteorological Organization. Alat ini di atas berfungsi mengukur kecepatan angin,
Cara kerjanya adalah angin yang bertiup akan menggerakkan kap dan mengarahkan 5. Sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi pada umumnya dipasang di taman alat-alat meteorologi. Pemasangan alat-alat meteorologi di dalam sangkar dimaksudkan supaya hasil pengamatan dari tempat-tempat dan waktu yang berbeda dapat dibandingkan satu sama lain. Selain itu, alat-alat yang terdapat di dalam sangkar akan terlindungi dari radiasi matahari langsung, hujan, dan debu. Sangkar cuaca dibuat dari kayu yang baik sehingga tahan terhadap perubahan cuaca. Sangkar dicat putih supaya tidak banyak menyerap radiasi panas matahari. Sangkar dipasang dengan lantainya yang berada 120 cm di atas tanah, panjangnya 60 cm dan lebarnya 40 cm. Pemasangan ini sudah merupakan aturan standar internasional WMO. Sangkar harus dipasang dengan kuat menggunakan fondasi yang dicor beton sehingga tetap kokoh dari angin kencang. Selain itu, agar tidak mudah dimakan rayap. Sangkar mempunyai 2 buah pintu dan 2 jendela yang berlubang-lubang. Lubang ini memungkinkan adanya aliran udara. Temperatur dan kelembapan udara di dalam sangkar mendekati atau hampir sama dengan temperatur dan kelembaban udara di luar. Sangkar dipasang dengan pintu membuka menghadap utara dan selatan. Sehingga alat-alat yang terdapat di dalamnya tidak terkena radiasi matahari langsung sepanjang tahun. Dalam sangkar meteorologi terdiri dari 4 termometer, yaitu pintu sebelah utara yang dibuka untuk observasi atau sebaliknya. Pertama, termometer maksimum, dan kedua, termometer minimum. Dipasang dengan posisi horizontal. Termometer ini berguna untuk mengukur suhu paling kecil dan paling besar. Termometer minimum digunakan untuk mengukur suhu terkecil dan dapat berubah-ubah suhunya. Sedangkan mengenai termometer suhu maksimum, yaitu bila suhu di dalam sangkar mencapai suhu tertinggi. Maka termometer ini akan tetap menunjukkan suhu tersebut sampai petugas mencatat dan mengembalikannya ke posisi nol. Termometer basah dan kering. Dipasang dengan posisi vertikal. Termometer air raksa dalam bejana kaca bertujuan mengukur suhu udara aktual yang terjadi atau termometer bola kering. Tabung air raksa dibiarkan kering untuk mengukur suhu udara sebenarnya. Adapun termometer bola basah adalah termometer yang pada bola air raksa atau sensor dibungkus dengan kain basah agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau titik jenuh, yaitu suhu yang diperlukan agar uap air di udara dapat berkondensasi. Suhu udara didapat dari suhu pada termometer bola kering. Sedangkan RH atau kelembapan udara didapat dengan perhitungan khusus. Pitch yaitu alat yang berfungsi untuk mengukur penguapan dalam ruangan, dan termograf adalah alat yang berfungsi mengukur suhu kelembapan otomatis yang nanti hasilnya seperti halnya ada tinta. Enam, Campbell-Stokes. Campbell-Stokes adalah sebuah alat berupa bola kaca yang menyerupai kaca luaran yang digunakan untuk menyinari kertas pias. Fungsi alat ini adalah untuk mengukur lamanya penyinaran yang ditandai dengan terbakarnya kertas pias. 7. Aktinograf. Aktinograf adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas radiasi matahari secara otomatis. Dengan tinggi 120 cm di atas permukaan tanah, alat ini mempunyai sebuah pencatatan otomatis di atas sebuah kertas putih bergrafik. Kertas putih tersebut nantinya akan menuliskan grafik sesuai dengan penerimaan cahaya pada bola kaca yang menyerupai Campbell tadi. Perlu diketahui, penggantian kertas aktinograf adalah tiap pukul 20.00 atau tergantung GMT pada 03.00 Greenwich Mean Time wilayah barat atau rumusnya GMT plus 7 jam. 8. Barometer observatorium. Penakar hujan ini tipe non-otomatis atau non-recording. Bentuknya sederhana,
terbentuk dari seng plat tinggi kurang lebih 60 cm dicat aluminium. Ada juga yang terbuat dari pipa pralon tinggi 100 cm. Penakar hujan biasanya terdiri atas sebuah corong yang dapat dilepas dari bagian badan alat. Mulut corong bagian atasnya terbuat dari kuningan bentuk cincin atau lingkaran dengan luas 100 cm². Bak tempat menampung air hujan. Keran untuk mengeluarkan air dalam bak ke gelas ukur. Kaki yang berbentuk silinder, tempat memasang penakar hujan pada pondasi kayu dengan cara di-skrup. Gelas ukur penakar hujan untuk luas corong 100 cm3 dengan skala ukur 0 sampai dengan 25 mm. Keseragaman pemasangan alat, cara pengamatan, dan waktu observasi sangat diperlukan untuk memperoleh hasil pengamatan yang teliti. Dengan maksud data yang dihasilkan dapat dibandingkan satu sama lain. Cara pengamatan curah hujan dengan alat ini adalah: pertama, pengamatan untuk curah hujan harus dilakukan tiap hari pada jam 07.00 waktu setempat atau jam-jam tertentu. Buka kunci pengamatan dan letakkan gelas penakar hujan di bawah keran. Kemudian keran dibuka agar airnya tertampung dalam gelas penakar. Jika curah hujan diperkirakan melebihi 25 mm, sebelum mencapai skala 25 mm, keran ditutup dahulu, dilakukan pembacaan dan catat. Kemudian lanjutkan pengukuran sampai air dalam bak penakar habis. Seluruh yang dicatat dijumlahkan untuk menghindari kesalahan paralaks atau kesalahan yang disebabkan adanya penyimpangan ukuran pada awal perencanaan diabaikan. Bila dasar meniskus tepat pada pertengahan antara dua garis skala, diambil atau dibaca ke angka yang ganjil, misalnya 17,5 mm menjadi 17 mm, 24,5 mm menjadi 25 mm. Untuk pembacaan setinggi X mm di mana 0,5 per X atau 1,5 mm, maka dibaca X sama dengan 1 mm. Untuk pembacaan lebih kecil dari 0,5 mm, pada kartu hujan ditulis angka 0 dan tetap dinyatakan sebagai hari hujan. Jika tidak ada hujan, diberi tanda garis atau titik pada waktu hujan. Jika tidak dapat dilakukan pengamatan dalam satu atau beberapa hari, beri tanda X pada kartu hujan. 9. Penakar hujan. Penakar hujan Hellman adalah sebuah alat pengukur hujan otomatis. Cara kerja alat ini adalah, jika terjadi hujan, maka air hujan akan masuk dan menaikkan pelampung. Lalu tinta akan naik dan menulis di atasnya kertas bias sesuai hujan yang diterima. 10. ARWS atau Rainwater Samples. ARWS atau Rainwater Sampler digunakan untuk mengoperasikan penamanan hujan otomatis untuk menampung sampel air hujan. Peralatan sensor yang dipakai ini sangat peka. Begitu saat hujan terjadi, maka motor penggerak akan membuka tutup peralatan pengumpulan sampel air hujan secara otomatis, yang kemudian tutup peralatan pengumpulan sampel air hujan secara otomatis, yang kemudian sampel air hujan dialirkan melalui selang ke botol plastik yang berbahan dasar polyethylene. Sensor ini menutup secara otomatis selama tidak ada periode hujan atau saat hujan berhenti, yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah terkontaminasinya sampel air hujan oleh polutan yang terbawa saat periode endapan kering atau dry deposition, seperti debu yang dibawa oleh angin. Kemudian 11, ada barometer. Barometer adalah alat untuk mengukur tekanan udara. Istilah barometer ini diperkenalkan pada tahun 1665 sampai 1666 oleh seorang ilmuwan alam yang berasal dari Irlandia bernama Robert Boyle. Kata tersebut diturunkan dari sebuah istilah Yunani baros, yaitu berarti berat atau bobot, dan metron yang berarti ukuran, yang berarti itu adalah ukuran berat udara.